Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kakak Yufeiyu, apakah kamu yakin ini gudang bahan obat? Shoyan memandang Yufeiyu dengan curiga. Itu karena dia tidak sedikit pun bisa mencium adanya aroma obat. Tentu saja, karena aku tinggal di sini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jangan khawatir, kakak perempuan ini tidak berbohong padamu. Yufeiyu bersumpah dan menepuk dadanya. Meskipun dia memiliki tubuh mungil, namun hal yang dimilikinya tidaklah kecil. Itu sedikit gemetar saat ditepuk. Elastisitasnya cukup lembut. Shoyan terus menyaksikan ruangan di lantai 2 aula kuno. Tidak ada debu di atasnya. Bahkan tidak ada penjaga di sini. Hal ini membuat Shoyan semakin curiga. Saat Yufeiyu perlahan membuka pintu ruangan, adegan di dalam membuat Shoyan sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Memang ada bahan obat yang ditempatkan di kedua sisinya. Tidak, lebih tepatnya itu adalah bahan obat sejak zaman kuno dan sekarang tidak masuk hitungan. Shoyan perlahan mengulurkan tangannya. Saat jarinya baru saja bersentuhan, tanaman obat berwarna hitam mirip Ganoderma lucidum tiba-tiba terkoyak dan hancur berkeping-keping. Kakak senior Yufeiyu, mungkinkah bahan obat ini ditinggalkan ketika Yang Mulia masih hidup? Tanya Shoyan. Mengenai hal ini aku juga tidak tahu. Aku hanya ingat loteng ini merupakan penyimpanan bahan obat. Tapi sepertinya tidak ada bahan obat yang bagus lagi. Yufeiyu juga mengulurkan jari putihnya, menyentuh bahan-bahan obat di lemari kayu. Satu persatu bahan obat itu pecah dan berubah menjadi bubuk. Adegan ini membuat ekspresi wajah Shoyan tampak semakin aneh, dan dia memandang Yufeiyu dengan aneh. Tidak ada bahan obat yang bisa digunakan di sini. Bisakah ini disebut gudang obat? Ucap Shoyan. Hehehe, maaf, aku hanya bercanda. Aku tahu tempatnya. Ayo ikuti aku. Yufeiyu tersenyum main-main. Dua lesung pipi muncul di wajah cantiknya. Shoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia pergi ke tempat berikutnya bersama Yufeiyu. Lantai 3 adalah pavilion pemurnian obat. Ini adalah tempat berkumpulnya semua alkemis dari alam dewa kuno. Mereka juga bertanggung jawab atas penyediaan pil pemulihan. Yufeiyu terus menjelaskan sembari naik ke lantai 3 aula kuno. Ini adalah bangunan yang tidak pernah didatangi Shoyan sejak dia berada di alam dewa kuno. Shoyan akhirnya bisa mencium aroma pil obat yang pekat. Ini seperti pil obat tingkat tinggi, dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Bahkan jika dia belum dekat, dia bisa merasakan aroma yang menyegarkan. Kakak senior Yufeiyu, pasti ada tujuan lain membawaku ke lantai 2 tempat penyimpanan bahan obat tadi, bukan? Tanya Shoyan. Yufeiyu lalu menjawab. Meskipun kamu bukan lagi tuanku, tapi kamu pernah menjadi guruku di masa lalu. Sebagai murid, bagaimana aku begitu berani mengajarimu? Ucap Yufeiyu. Dia mungkin tidak melakukannya dengan sengaja. Shoyan lalu menjawab. Aku bukan Yang Mulia Susang. Tolong untuk kakak senior menjawab keraguan di hatiku. Shoyan menangkupkan tangannya. Bukannya dia tidak ingin memikirkannya, tapi menurutnya itu bukanlah alasan yang penting. Jadi akan lebih baik jika Yufeiyu mengatakannya secara langsung. Yufeiyu lalu berkata, aku ingat Yang Mulia pernah menggodaku. Itu sebabnya aku menggodamu. Di masa lalu, dia menyebutku anak kecil yang malas. Mungkin karena aku suka memaksanya membuat pil untukku. Dia membawaku ke loteng tua tadi, mengetahui bahwa semua bahan obat di dalamnya tidak ada gunanya. Jadi aku melakukan hal yang sama, seperti masa lalu. Sampai sekarang, 1000 tahun berlalu. Bagi manusia fana, bahkan bagi mereka yang berada di bawah Dewa Do, semuanya akan menghilang oleh waktu. Baik itu beberapa gunung akan rata, beberapa lautan akan mengering. Tapi pernahkah kamu menemukannya? Meski bahan obatnya sudah hilang, tapi aulanya masih ada. Dan aula itu dibangun karena bahan obat. Kamu bilang sebelumnya, tidak ada petunjuk tentang keabadian dewa. Mungkin ini bisa menjadi sedikit pencerahan. Ucap Yufeiyu. Terima kasih banyak. Biarkan aku menjernihkan perkataanmu. Yufeiyu mengulurkan tangannya dan menempuk bahu Shoyan dengan lembut. Dia tampak seperti sedang menunggu Shoyan memujinya. Terima kasih banyak, kakak senior, atas bimbingannya. Mata Shoyan sedikit bergerak. Itu hanyalah konsepsi artistik. Untuk sesaat, Shoyan tidak mengerti. Ini bukanlah belenggu sebenarnya yang menjebaknya. Terima kasih kembali, kamu dulunya adalah guruku, sekarang kamu adalah adik laki-lakiku. Aku menyukai perasaan ini. Yufeiyu sangat senang, kemudian dia membawa Shoyan ke pavilion pemurnian obat yang besar. Namun saat Shoyan baru saja masuk ke pavilion pemurnian obat,
Pemandangan di dalamnya membuat mata Shoyan tiba-tiba terbuka lebar. Seluruh pavilion penyulingan obat berbentuk bangunan melingkar, dibagi menjadi lingkaran platform. Ada alkemis yang duduk bersila di setiap posisi di atasnya. Mereka terus menyempurnakan ramuan di dalamnya. Adik laki-laki, jangan terkejut. Setelah pertempuran dengan Taesu dimulai, pil adalah persediaan pertama, jadi permintaannya sangat besar, terutama untuk pil penyembuhan dan pil pengisian origin ki. Sekarang semua orang masih bekerja keras untuk memurnikannya. Adegan seperti ini terjadi hanya dalam keadaan darurat. Menurut penglihatan adik laki-laki, bagaimana keterampilan alkimia mereka? Ucap Yifeyu. Teknik yang sempurna ini cukup spektakuler. Mengikuti tatapan Shoyan, metode para alkemis ini ternyata sangat konsisten. Seolah-olah mereka berasal dari master yang sama. Shoyan melihat lebih dekat, berbagai jenis bahan obat melambai di udara. Dengan sebuah jentikan jari seorang alkemis tersebut, dan dengan metode pemurniannya yang tampak berpengalaman, semakin Shoyan melihatnya, semakin dia merasa seperti gerakannya. Bukankah ini guruku? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar seruan. Arah datangnya suara itu menghadap Shoyan. Salam kepada guru, tidak disangka Anda akan secara pribadi datang ke sini. Kami juga berterima kasih kepada Ratu karena mengizinkan kami menyaksikan Anda memurnikan obat. Berkat seni-seni alkimia yang Anda tunjukkan saat itu, kami dapat mencapai kemajuan seperti sekarang ini. Kami para murid sangat berterima kasih. Suara-suara hormat itu terus datang satu persatu. Shoyan tiba-tiba menjadi arah di mana semua mata di pavilion pemurnian obat terfokus. Yifeyu yang berdiri di samping juga tertegun. His, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menolak sanjungan seperti itu. Hehehe, bahkan setelah berinkarnasi, kamu masih menjadi motivasi di mata semua orang, ucap Yifeyu. Shoyan ingat bahwa dia pernah memurnikan pil obat di lantai atas alam dewa kuno. Namun yang tidak dia sadari saat itu adalah sambil memurnikan obat, Ratu diam-diam telah memproyeksikan tindakannya menjadi layar cahaya dan menunjukkan kepada semua alkemis. Justru karena inilah semua orang memiliki wawasan baru tentang pemurnian obatnya. Yan si kecil, sebagai seorang guru, kupikir kamu telah mengakui kesalahanmu. Bagaimana? Apakah kamu sudah tidak mengenali gurumu? Pada saat ini, sebuah suara yang familiar bagi Shoyan tiba-tiba terdengar. Shoyan langsung memutar kepalanya dengan tajam. Sejak suara ini terdengar di telinga Shoyan, itu membuatnya bersemangat. Guru, murid akhirnya melihatmu. Shoyan buru-buru mendatangi Yalao dengan sikap hormat. Hahaha, bocah bau. Meskipun aku sudah tidak memenuhi syarat menjadi seorang gurumu, namun tidak buruk untuk menganggapmu sebagai putraku. Yalao berkata sambil menganggukkan kepalanya. Apa yang guru katakan, kamu tidak hanya menjadi guru dalam hidupku, tetapi seperti orang tuaku sendiri. Hal ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Shoyan berkata dengan senyum lembut. Baiklah, baiklah. Tidak nyaman untuk berkata seperti ini di hadapan orang banyak. Lagi pula dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada yang akan percaya jika kamu adalah murid dari tulang tua ini, ucap Yalao. Hahaha, sejak kapan aku menjadi begitu peduli dengan hal seperti itu? Guru terlalu banyak khawatir. Ngomong-ngomong, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Ucap Shoyan. Aku hanya bosan dengan waktu nganggurku, jadi aku ingin membuat beberapa pil obat secara acak, ucap Yalao. Sementara Yalao terus berbicara, Shoyan memandangi wajahnya yang sangat berubah. Yalao yang dulunya tua itu kini seperti pemuda yang bahkan tidak kalah tampan dari Shoyan. Wajahnya yang halus dan rambutnya yang putih panjang itu seperti pria berusia 30 tahun. Jika Shoyan tidak mendengar dari suaranya, dia mungkin akan kesulitan mengenalinya. Sejak mereka bertemu, Shoyan terbiasa dengan penampilannya yang seperti orang tua. Oleh karena itu, Shoyan merasa sulit menerima penampilannya yang begitu muda. Tujuan guru menjadi muda bukan karena mencari beberapa simpanan wanita, kan? Ucap Shoyan. Dasar bocah bau, kamu sungguh ringan mulut, tapi hanya 2 saja. Yifeyu yang berada di antara mereka berdua karena perawakannya yang pendek, sepenuhnya diabaikan. Lengannya disilangkan sambil melihat ke kanan dan ke kiri, seolah-olah dia sedang mendengarkan percakapan dari 2 orang guru dan murid. Pipinya semakin membesar, seperti tupai yang diisi buah pinus. Hei, bisakah kamu juga melihatku di sini? Sampai Yifeyu berbicara untuk menghentikannya. Kedua guru dan murid itu baru saja tenang dari lelucon mereka. Aku mendengar kalian adalah guru dan murid. Kalian lebih terlihat seperti teman seumuran, ucap Yifeyu. Guru tetaplah guru, dan murid tetaplah murid. Tidak ada yang tua atau muda. Shoyan segera mundur beberapa langkah. Bocah bau, kamu belum memberitahuku mengapa kamu datang ke sini, tanya Yalao. Ada sebuah bisnis, dan aku membutuhkan beberapa bahan obat, ucap Shoyan. Bahan obat? Guru adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion pemurnian ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu, maka katakan saja, ucap Yalao.
Setelah mendengar kalimat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa Yalo sebenarnya tetap memiliki status guru obat di sini. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.